kawan cerita, balik lagi ke podcast kita Paskalibah. Di sini kita kedatangan tamu dari BPS Pusat, dari Direktorat Diseminasi Statistik. Panggilnya apa nih Mbak? Teman seangkatan nih soalnya ya. Halo Silvi, lama nggak ketemu. Hai Chani. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Nih lagi jalan-jalan ke BPS Sumut ya, kebetulan ya. Betul. Nah kita curi waktunya sedikit boleh ya untuk boleh, jadi narsum di podcast kita. Diseminasi sendiri gitu ya. Tugasnya terkait apa nih Silvi? Banyak sebenarnya, fungsinya kan ada 4. Satunya ada tentang rujukan, itu biasanya tentang metadata atau memberikan rekomendasi gitu ke kementerian lembaga. Yang kedua ada di publikasi dan kompilasi statistik, itu biasanya membuat publikasi atau BRS, desain-desainnya. Yang ketiga ada layanan promosi, itu tentang pelayanan data lah, ada promosi, ada tentang website, ada konsultasi. Terus yang terakhir ada perpustakaan dan dokumentasi statistik. Itu untuk PST, untuk perpustakaannya gitu. Iya, tapi kan sekarang kita daerah fungsional semua ya. Nah itu berarti kerjanya udah by tim dong, ya nggak sih? Udah semua. Nah ini timnya Silvi sendiri nih di Direktorat Diseminasi, berarti ngerjain semua yang berhubungan dengan website atau gimana? Ya, salah satunya. Karena kita biasanya satu direktorat, satu orang, timnya banyak. Salah satunya ya saya yang bagian website gitu. Nah ini yang menarik ya, karena kan kalau BPS sendiri ya, Badan Pusat Statistik, itu kan media penyebaran datanya melalui website ya rata-rata ya. Iya, betul. Tamu, terus mahasiswa, dosen, sebagainya, mereka biasanya tahu gitu kan website BPS seperti itu. Nah lebih ini ya, lebih spesifik mungkin ya Sil, sebenarnya ada berapa banyak domain website BPS sendiri? Domain kita di pusat ada satu di www.bps.go.id, lalu di provinsi sesuai dengan jumlah provinsi kita ada 34 sama Kaltara ya, 34. Iya. Terus ada 514 kabupaten kota. Jadi kalau di total ada 549 kabupaten. 500 website untuk pusat, provinsi, kabupaten kota. Nah, gitu. Itu banyak banget nggak sih sebenarnya? Banyak banget. Lalu pengelolaannya sendiri gimana? Terpusat atau daerah nih, provinsi maupun kabupaten kota ya diberi kewenangan tersendiri itu untuk mengelolanya? Kalau pengelolaan kan tipenya ada 2 ya. Ada dari segi pengembangan aplikasinya atau websitenya, lalu ada pengelolaan untuk kontennya. Kalau untuk pengelolaan dari segi sistemnya itu diserahkan semuanya ke bagian diseminasi, dibantu oleh teman-teman di bagian jaringan untuk infrastruktur. Lalu kalau misalnya untuk kabupaten kota dan provinsi, tentunya itu tugasnya untuk mengelola datanya. Jadi banyak atau tidaknya data tergantung dari teman-teman di daerah gitu. Oh seperti itu. Nah kalau website sendiri kan tadi bagian dari penyebaran data ya, media penyebaran data. Kalau biasanya sih masing-masing instansi itu pasti punya lah ya, punya website sendiri gitu. BPS ini pun sering gitu ya mendapat penghargaan terkait pelayanan publik gitu ya. Pasti kita bisa lihat kalau yang mendapat pelayanan itu berarti kan yang terukur, yang banyak memuat informasi-informasi gitu. Nah kalau di BPS itu apa aja yang bisa diakses sebenarnya di website? Kalau di website kita bukan sombong ya, maksudnya BPS itu. Gak apa-apa sih kalau sombong ya berarti. Ya, BPS itu karena datanya banyak, dia ada semuanya itu boleh diakses oleh publik gitu. Jadi kita ada tabel, ada statis, ada dinamis, ada infografis. Jadi data itu dibuat gambar dalam bentuk gambar gitu biar lebih atraktif. Lalu ada publikasi, bisa di-download dalam bentuk PDF. Berita resmi statistik itu juga BRS gitu. Itu free nggak semua? Semuanya free. Karena kalau misalnya semuanya free, kayaknya reachful banget buat orang-orang gitu. Iya, makanya BPS itu baik banget, makanya free ya, free. Semuanya free. Tinggal download, asal ada kuota internet. Pasti untuk membangun hal yang sudah terintegrasi seperti itu perjalanan panjang lah ya pasti website BPS ini sendiri kan ya. Dan udah saya lihat sih tampilannya sekarang bagus, user friendly, menarik ya gitu ya. Makanya lah dapat ini kan penghargaan dan berbagai macam ini kan terkait pelayanan publik segala macam.
Nah, bisa cerita-cerita dikit mungkin perjuangannya hingga sampai kita bisa menemukan pola yang pas untuk website BPS ini seperti ini gitu. Ya. Oh, kalau sebenarnya kalau dari saya sendiri kan masuknya di BPS tahun resminya ya. Resminya benar-benar masuk kerja gitu ada di awal 2014. Di tahun 2014 itu sebenarnya website BPS itu ada sudah mirip-mirip beberapa daerah template-nya, hanya saja tidak ada back-end-nya. Tapi ada beberapa daerah yang pengembang mereka masih menggunakan Joomla, WordPress itu sehingga kalau dari segi keamanan kurang. Nah, di akhirnya waktu saya masuk, kebetulan saya juga programming dulu, dibuatlah dari Seminasi itu punya program gitu gimana agar semua website itu template-nya sama. Jadi sehingga kan tadi kita punya domain banyak ya, Iya, 500-an. Takutnya kalau misalnya orang beda domain orang bingung, tersesat seperti itu. Nah, dengan template-nya sama, makanya diharapkan semua pengguna itu tidak punya experience yang sama gitu. Nah, untuk sekarang sebenarnya website kita dari tahun 2014 sampai tahun 2015 ya berarti 2015 waktu launchingnya sampai 2022 ini template-nya masih sama. Tapi insya Allah kita akan ada perwajaan baru. BTW kan itu ya di website pasti memuat series yang panjang ya. Betul. Series data yang panjang. Nah, untuk update sendiri pasti BPS melakukan pengupdatean data kan? Ada jadwal khusus nggak? Kalau yang jadwal khususnya ada, terutama yang bisa dilihat oleh publik. Ada dua biasanya, ada publikasi, ada BRS. BRS itu berita resmi statistik gitu. Biasanya awal bulan, kalau ada inflasi ada berita resmi statistiknya ya. Itu tuh di setiap awal tahun itu ada jadwalnya. Jadwal data harus dirilis di website gitu. Jadi biasanya untuk publikasi dan BRS mengikuti jadwal itu. Jadi setiap BPS menghasilkan data, katakan habis menghasilkan data kemiskinan, menghitung data kemiskinan, kemudian setelah rilis gitu kan, terus diupload ke website gitu. Nah, itu jaraknya gimana? Apakah setiap data yang kita rilis itu NTP, kemiskinan, IPM, apakah langsung diupload ke website gitu? Mekanismenya gimana? Kalau dari subject matter, maksudnya produsen datanya ya, kalau itu mereka sudah selesai pengolahannya, mereka bisa mengupload langsung di website BPS. Nah, itu akan tampil di website dalam jangka waktu, misalnya butuh 1 hari dulu baru bisa kita akses. Biasanya kalau di pusat ya, terutama di pusat itu kalau misalnya subject matter sudah mengupload, nanti kita dapat notifikasi kalau ada data yang sudah diupload. Nanti dari tim websitenya memverifikasi langsung tampil di website, nggak pakai jeda. Dan kita juga pasti sering ya di kalangan BPS sih ini ya, kawan cerita kayak kita punya istilah ARC. ARC itu boleh dijelasin mungkin ke teman cerita, kawan cerita kebetulan ya yang juga mungkin sebagai konsumen data gitu kan, pengakses data. ARC BPS itu maksudnya apa? ARC itu kepanjangannya Advance Release Calendar. Release Calendar. Sesuai dengan namanya ya, jadwal rilis yang advance sudah diberitahu sejak awal. Sejak awal, sehingga ini ya terstruktur ya. Iya, jadi setiap awal tahun, jadi di bulan Januari setiap awal tahun itu biasanya sudah diketahui jadwal rilis sepanjang tahun itu tanggalnya berapa saja gitu. Jadi seperti itu. Terkait ini nih Sil, istilah cybercrime gitu kan, kejahatan cyber gitu kan. Itu kan biasanya menyerang website-website gitu ya. Pernah nggak sih gitu BPS ini sendiri punya mitigasi atau pernah dulu lah pengalaman gitu, kayak tiba-tiba server down atau justru kena hack jadi website tidak bisa diakses dalam kurun waktu tertentu kayak gitu? Pernah nggak pengalaman kita? Kalau untuk website ya, BPS itu biasanya dia level sekuritasnya lebih tinggi di antara website bawah BPS yang lainnya kan. Biasanya domain BPS banyak ya. Tapi untuk BPS karena dia diaksesnya banyak internasional, itu biasanya sekuritasnya lebih tinggi. Cuma kalau misalnya tidak bisa diakses dengan alasan bandwidth, itu biasanya bisa request ke melapor gitu ke bagian infrastruktur bahwa bandwidthnya kurang, biasanya langsung dinaikin gitu. Gitu. Karena itu biasanya prioritas 1 website BPS. Prioritas nomor 1 itu ini ya, pengolahan website ya. Iya, bagian BPS. Karena itu udah wajahnya BPS gitu. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong era digital ya kita ya. Justru pelaksanaan sensus kita kan juga bener-bener online base gitu kan. Nah, kegiatan pendataan BPS yang tadi melalui kayak sudah by Capi, Cawi kayak gitu-gitu, apakah terhubung langsung ke website itu? Iya. Jadi kalau
ada di GSBPM namanya Generic Business Process Model Statistical gitu. Dia biasanya kan prosesnya ada macamnya, ada 8 sedang ada identifikasi kebutuhan, ada perancangan, ada pengumpulan, ada pengolahan, baru ada diseminasi, ada analisis, ada diseminasi, baru evaluasi. Nah biasanya di KP dan CAWI itu dia levelnya baru proses, pengumpulan data dan sedikit pengolahan biasanya. Nah, sedangkan website kan levelnya diseminasi kan, berarti masih ada satu tahap lagi nih. Jadi biasanya tidak langsung dirilis di website biasanya. Tidak ya, hanya berhenti di tahap pengolahan itu tadi ya. Oh, mesti olah dulu. Berarti masih ada beberapa perjalanan menuju bisa ke situ ya. Nanti mungkin Sylvie lah salah satu ininya, founding father-nya ya ke situ. Ini balik lagi ke tampilan website ya. Saya lihat kan tampilan kita tuh base-nya warna-warna biru gitu ya, biru, hijau, oranye gitu ya. BPS banget lah, menggambarkan logo BPS banget yang punya arti tersendiri. Nah itu ada nggak sih timeline penggantian tampilan sebenarnya gitu? Masa expired lah gitu ibaratnya. Ada biasanya, umumnya itu nggak mungkin kita setiap tahun, karena biasanya kan kita nggak mungkin, pengguna baru belajar, baru hafal, baru mau ekspor nih langsung diganti. Itu kan biasanya user experience-nya jadi berkurang gitu. Biasanya umumnya itu sekitar 5 tahunan diganti. Nah dalam saat ini BPS sedang dalam rangka perwajahan baru itu. Perwajahan baru. Kita baru tahun keberapa ini dengan tampilan itu? 7 tahun berarti. 7 tahun udah lebih dong. Tapi pasti kita punya rancangan yang kedepannya nanti mau kayak gimana gitu. Udah punya bocoran nggak kira-kira apa yang mau diperbaiki itu dari tampilannya? Salah satunya subjek. Kalau sekarang kan subjek kita ada kategorinya, ada sosial kependudukan, ada ekonomi perdagangan, terus di pertanian dan pertambangan. Ya, pertanian dan pertambangan. Sebenarnya itu kan kita nggak ada standarnya ya. Oh itu belum ada. Kita nggak mengikuti standar tertentu. Kalau itu kalau dari zaman saya membuat website itu legacy, baru legacy, tapi standarnya belum ada. Nah untuk sekarang kita menggunakan standar yang pakem gitu, internasional juga, makanya CSA. Jadi classification statistical activities. Classification statistical activities. Jadi mau di website pusat atau provinsi atau kabupaten kota itu subjeknya sama. Oh, kedepannya akan seperti itu ya. Jadi nggak ada lagi tuh tampilan yang kayak tadi ya, kependudukan, ekonomi dan perdagangan, sama pertanian dan pertambangan. Nanti beda itu. Gitu. Bakalan beda ya. Bakalan beda, tapi seragam gitu. Seragam untuk 500-an domain itu ya. 549 domain sama semua. Tapi berarti sampai sekarang ini sudah pasti website BPS pusat, provinsi, sama level kabupaten kota pasti sama kan tampilannya ya? Sama, terutama provinsi dan kabupaten kota. Kalau di pusat karena datanya terlalu banyak, misalnya kayak ekspor impor, itu kan datanya cuma ada di pusat untuk yang data mentahnya ya. Nah itu cuma ada di pusat gitu. Oh, tapi selebihnya kan sama. Oh gitu ya. Cuman maksudnya kan gini ya, pasti kan di pusat lah sering ada ikut workshop terkait how to maintain website segala macam gitu kan. Cara tampilan tuh ada nggak sih standar sebenarnya yang harus dipenuhi untuk ini loh website BPS ini udah bisa mencerminkan website yang berlevel internasional seperti itu. Apa kita masih kurang beberapa poin atau apa? Kalau untuk standarnya, setahu saya sampai sekarang belum ada. Cuma biasanya ada yang kita yang penuhi standarnya seperti openness datanya. Misalnya datanya harus berapa seriesnya, terus di format datanya apakah harus ada Excel-nya dan bisa di interoperabilitasnya pakai JSON kayak gitu-gitu. Oh gitu. Karena biasanya sekarang kan standarnya pertukaran data sudah pakai JSON ya. Makanya sekarang setiap daerah itu websitenya harus ada interoperabilitasnya pakai JSON itu tadi. Berarti sebenarnya BPS ini semakin ke sini selalu bertransformasi ya, selalu berbenah dari segi tampilan, dari segi kemudahan akses dan segala macam. Nah,
terkait itu nih, website BPS udah pernah dapat penghargaan atau prestasi dari badan tertentu tidak? Gitu sih. Alhamdulillah sudah. Yang saya dengar sih berita ada ya, cuman nggak tahu ya, nggak update yang terkini gitu. Di tahun November akhir tahun kan biasanya award Iya. Itu ada di namanya Anugerah Media Kehumasan kalau nggak Kehumasan, salah, yang ya. dibuat oleh Kominfo. Itu BPS dapat juara 2 di level website kementerian lembaga, BUMN, BUMD dan perguruan tinggi. Oke. Ya, itu biasanya dia kategorinya informatif segala. Berarti organizernya nasional ya? Iya, nasional. Nasional. Kominfo, salah. Kominfo ya, oke. Tapi kalau untuk ini sendiri deh, pemeringkatan di level antar BPS-nya sendiri, BPS pusat ada nggak gitu memeringkat website BPS terbaik? Ada gitu. Ada dong. Ada. Kita kan butuh apresiasi ya. Iya, butuh mengapresiasi. Iya, betul, mengapresiasi. Kita meminta, Biar tapi kita semangat. juga mengapresiasi gitu ya. Take and give-nya. Itu sisi apa yang dinilai biasanya? Banyak, kalau pemeringkatannya tahun kemarin juga ada sama di Desember juga. Jadi ada beberapa tim kami yang ikut di acara Rakor IPDS Rapat Koordinasi. Itu ada juga award-nya untuk kabupaten, daerah, provinsi biasanya. Provinsi ya. Tentang websitenya. Terus itu yang dinilai itu ada tentang jumlah tabelnya, berapa perubahannya, maksudnya rata-rata penambahan konten per bulannya gitu-gitu. Seriesnya panjang apa enggak gitu-gitu. Itu Jadi, semua kontennya itu pasti dinilai. Termasuk ini ya, frekuensi mereka mengupdate Iya, konten betul. mereka sendiri ya, peduli akan series dan data termutakhir seperti itu. Terutama 10 tahun terakhir. Biasanya Terus 10 tahun terakhir ya. Di internasional biasanya 10 tahun terakhir minimal seriesnya ada gitu. Iya, soalnya memang saya waktu searching gitu ada juga yang memang yang belum update, mesti Iya. ada series 3 tahun itu ya yang masih jadi tantangan sama kita. Iya. Terus kalau BPS provinsi atau mungkin BPS daerah sendiri deh, boleh nggak sih menambah menu sendiri gitu, atau ada aturan nggak boleh nambah menu, harus sama semuanya gitu? Kalau untuk saat ini ada 2 sub menu yang bisa ditambah. Kayak kita kan sekarang ada brand di atasnya, Iya. paling atas tuh ada beranda, ada tentang kami, ada ARC, ada publikasi dan sebagainya gitu kan. Nah, untuk yang tentang kami itu sub menunya bisa ditambahin. Kalau untuk yang lain yang berkaitan dengan data itu udah pakem. Udah Jangan pakem sampai ya, nggak kalau misalnya kita beda-bedain lagi, ujung-ujungnya orang tersesat lagi Iya gitu, nggak sih, seragam lagi. iya bingung ya. Nah ini terkait ini deh, pengunjung website Sil, itu kira-kira kecenderungan pengguna bisa dilihat ya statistik pengguna Bisa, kan itu. ya. Nah itu kelihatan nggak karakteristik pengguna seperti apa gitu, dari segi umur, jenis kelamin, pokoknya karakteristik demografinya lah, atau sosial ekonomi. Demografi. Sebenarnya dulu kita pernah ada yang kayak gitu, karena kan dulu kita pernah tuh ada menu yang pas mendownload ngasih identitas kita, misalnya email kah, umurnya, atau tujuannya apa, seperti itu kan. Kalau sekarang sih Email doang. email doang, kayaknya. makanya belum bisa terlalu demografinya belum terlalu kelihatan. Iya, mungkin untuk website BPS. mempersulit juga kali ya gitu. Tapi itu justru Iya. bisa memperkaya ini kita ya. Sebenarnya kita mau dapat segmentationnya lebih bagus. Iya, segmentasi cuma lebih kita bagus. menyulitkan pengguna gitu-gitu, Nah, susah. belum nemu makanya. titik temu Belum nemu ya, titik gimana temunya. bisa ngasih Karena- benefit dari sisi provider sama ini konsumen Iya, datanya. kan kita melayani dengan hati kan. Iya. Jangan sampai kita kalau misalnya terlalu banyak yang diisi tahapan, atau orang jadi males ngakses gitu. Nah ini data yang paling banyak dicari apa nih Sil? Ngelihat statistiknya, data yang paling banyak diakses dari website kita nih. Iya, sebenarnya di awal tahun kalau nggak salah atau akhir tahun kemarin kita kan ada survei kepuasan pengguna website ya. Nah, itu kalau dilihat dari sana yang paling banyak di download ada tetap publikasi. Karena Publikasi, kan ya. satu kali kita download udah banyak tuh datanya. Iya, Cuma iya. kalau dari segi gunaan tetap lebih banyak kegunaannya di tabel dinamis karena tabel bisa langsung digunakan dinamis, gitu. iya. Bisa langsung diolah. Langsung Kalau bisa diolah. PDF kan kita mesti transfer dulu. Kita mesti convert ya, Iya, convert dari dulu. PDF kemana Excel gitu ya. Oke ya. Terus ini yang terakhir nih gitu kan, sekaligus sebagai wadah untuk berbenah bersama sih kita ya selama BPS, harapannya apa nih, harapan kita nih bagi pengelola website ya, Sylvia selaku pengelola website pusat gitu, demi meningkatkan pelayanan BPS lah ke depannya, harapannya apa nih Sil? Iya.
Sebenarnya gimana ya? Saya kalau misalnya terlalu membuat harapan, saya tahu teman-teman daerah pasti Iya. banyak kerjaannya. Cuma kan kita website itu kan biasanya orang semakin banyak data yang kita sediakan di website, orang-orang yang datang tatap muka itu makin dikit. Semakin sedikit. Biasa. Jadi kita Iya. walaupun kita banyak invest ke ngisi web, biasanya tuh kita pekerjaan tatap muka bisa berkurang. Jadi teman-teman di daerah mungkin yang seri-serisnya masih sedikit, yang tabel ragam datanya masih sedikit, mungkin kalau ada waktu, insya Allah ada waktu dan anggap ibadah gitu ya. Mengupdate itu mengupdate ya, data. mengupdate data. Minimal mengupdate data lah ya. Karena kan gitu. kita gunanya, kita kan pelayanan publik kan. Jangan sampai kita udah capek-capek ngumpulin data banyak-banyak nggak dipublikasi. Tapi tidak tersosialisasikan ya. Betul. Jadi kan nggak ada gunanya kalau kita simpan sendiri. Berarti mungkin nih pengelolaan website BPS diharapkan kemutahiran datanya tuh selalu terjaga lah ya dari sisi itu dulu ya Sil. Karena seriusnya kalau dari gitu. sisi tampilan, interface dan segala macam ada tim think tanknya nih dari BPS pusat. Iya. Seperti itu ya. Nah gini nih gitu kan, kita udah hasil ngobrol-ngobrol. Kalau kawan cerita punya ide atau feedback, saran dan komentar terkait mungkin pengen menggali lebih lanjut tentang website, bisa ini ya kasih komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe dan kasih komen. Bye.